Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maria Kaila Agustina. Saat ini saya bertugas untuk magang di salah satu unit Bimba. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang ada di SOP magang. Pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Agar proses belajar yang dilakukan motivator kepada anak dapat menyenangkan, memberikan kenyamanan, dan memberikan kebahagiaan untuk anak itu sendiri. Yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik, di mana anak ingin belajar atas kemauannya sendiri. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Jadi dalam proses pembelajaran, anak haruslah merasakan fun learning dalam belajar, di mana hal ini untuk meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan semangat dalam belajar anak itu sendiri. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Fun learning haruslah diciptakan oleh motivator, agar anak tidak merasa terpaksa ataupun dipaksa dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Fun learning dapat diciptakan dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, atau berdongeng. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Pertama, motivator dapat melihat sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Contohnya, apakah anak tersebut merasa senang, semangat, dan antusias dalam proses pembelajaran, ataupun anak merasa nyaman, anak merasa ingin tetap belajar di kelas, anak tidak ingin terus bermain-main terus. Nah, jika fun learning sudah tercipta, maka anak dapat belajar dengan nyaman dan dengan keseriusan. Selanjutnya nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yang pertama, anak menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias saat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang kedua, motivator menikmati proses pembelajaran, membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I U E O. Selanjutnya, yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak tidak merasa tertarik dalam proses pembelajaran. Ia akan cenderung tidak semangat dan antusias dalam belajar. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan tentang small step system. Pertama, apa pengertian dari small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara small step system? Yaitu agar anak dapat merasa senang, bahagia, dan dapat menikmati setiap kegiatan pembelajarannya. Baik, saya lanjutkan karena tadi mengalami kendala di memori handphone, jadi video terhenti. Yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Small step system bertujuan agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta bagi anak. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan menerapkan individual system, di mana motivator membimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Nah, motivator harus mengetahui apa sih yang disukai anak-anak, apa sih yang membuat anak-anak tertarik dalam belajar. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Maka anak akan merasa senang, bahagia, dan dapat menikmati setiap kegiatan pembelajarannya. Dan yang terakhir yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yaitu tidak terciptanya proses belajar yang menyenangkan untuk anak. Baik, sekian jawaban atas pertanyaan yang ada di SOP magang. Untuk pertanyaan yang harus saya jawab selama saya magang di Bimba, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.